selain sembako, selain lewat pengobatan ya, atau hamilisasi program Kristen, ada satu lagi Pak yang perlu kita waspadai. Sekarang mereka menggunakan sihir ya dalam memurtadkan umat Islam. Ya, ada satu sekte itu besar kemungkinan mereka menggunakan sihir. Kami aktif di sebuah lembaga dakwah namanya Forum Arimatea, yaitu sebuah lembaga dakwah yang bagaimana dakwah kepada non-muslim. Ya, dakwah sesungguhnya itu adalah dakwah eksternal, dakwah keluar, bukan kepada umat Islam. Kalau kepada umat Islam itu namanya taklim, ya. Dakwah itu eksternal. Rasulullah dakwah pada kafir Quraisy, pindah ke Madinah dakwah pada orang-orang Yahudi, orang Nasrani Najran, ya, eksternal. Nah, itu yang sudah banyak ditinggalkan oleh umat Islam. Nah, saya aktif di lembaga ini sejak 2004. Bagaimana kami dari waktu ke waktu menyampaikan Islam kepada non-muslim dan juga menghadang kegiatan pemurtadan oleh kaum Nasrani. Ya. Inilah aktivitas kami. Kapan persatuan umat Islam terjadi? Haruskah ada musuh bersama? Ya, ini ilustrasi ya. Pertama, memang benar persatuan umat itu bisa terjadi bila mana kita punya musuh bersama. Ya. Contoh ya, sederhana, ilustrasi. Orang-orang kafir itu mengatakan atau bahasa Inggrisnya common enemy atau musuh bersama. Allah berfirman, adapun orang-orang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu, hai para muslimin, tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, itu niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Orang kafir saja saling kompak melindungi ya. Nah, maka kita pun sama. Kalau kamu tidak melaksanakan apa yang kami perintahkan, yang diperintahkan Allah, kita itu diperintahkan salah satunya adalah hidup berjamaah. Maka ketika kita meninggalkan hidup berjamaah, maka tunggu nih, akan terjadi kerusakan yang besar. Mereka kompak Pak, kita tidak kompak. Mudah diadu domba, mudah tercerai-berai. Ibarat supporter sepak bola Indonesia, maka akan terjadi permusuhan atau saling antara klub itu ya, itu saling bersaing mereka. Ya. Tidak ada kekompakan, sama seperti ormas Islam, satu dengan lain saling gontok-gontokan. Ya, satu kunut, satu tidak kunut, ya. Ya, satu membid'ahkan yang lain gitu ya. Bahkan ada yang mengkafirkan yang lain. Enggak kompak. Tetapi manakala ya, seluruh klub ini di dalam satu naungan, ketika namanya Indonesia melawan Malaysia, muncul nih musuh bersama, maka semua supporter klub itu akan bersatu mengangkat bendera merah putih, meninggalkan bendera klub masing-masing. Sama yang tadinya banyak ada NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya, begitu angkat bendera Al-Liwa dan Ar-Roya, ya, bendera kalimat La ilaha illallah, maka mereka satu panji di bawah panji Islam. Nah, kita ayo mengajak persatuan umat. Contohnya sederhana seperti ini, ya, ilustrasinya. Maka musuh-musuh Islam sudah tahu Pak, untuk memecah belah umat Islam, maka mereka buat common enemy tadi, ya. Mereka munculkan musuh bersama nih. Dibuatlah radikalisme. Islam itu radikal. Islam itu ada yang teroris. Jadi satu dengan kelompok lain itu saling mencurigai. Ini kelompok Khawarij. Nah, udah dicap-cap. Ini Wahabi nih. Nah, jadi satu dan yang lain tidak kompak. Itulah yang mereka munculkan. Ada muncul ISIS. Muncul lagi yang kebencian oleh mereka buat khilafah. Khilafah begitu menakutkan dibuat oleh mereka. Sebagaimana yang terjadi di Suriah, di Irak gitu kan. Ini khilafah tuh. Mereka memperjuang khilafah, negaranya hancur. Nah, kalau hancur begini berarti khilafah bukanlah pilihan yang terbaik kata mereka. Bendera tauhid menurut mereka, bendera tauhid ini punya organisasi, dibakarlah ketika itu. Padahal itu kalimat la ilaha illallah dalamnya, ya. Kalimat yang nanti kita mati harus menyebut kalimat itu. Kalau mau husnul khotimah, ini malah dibakar. Orang Kristen kalau bakar itu kita marah nggak? Marah.
Tapi karena sama umat Islam yang ini, masa kita harus berkelahi dengan teman sendiri? Ini karena kepahaman ya, kepahaman. Radikal, teroris, intoleran, dibilang suka buat makar dan lain sebagainya. Dibuatlah kita terpecah belah. Islam kalah kalau selalu berpikir lokal atau kelompok. Ya, seperti ini ilustrasinya. Nah, maka kita harus berpikir global, secara garis besar, ya, secara internasional, bagaimana adanya persatuan umat secara dunia. Jangan lagi berpikir lokal. Kita akan kalah. Nah, sudah begitu berkembang pesat ya pengaruh-pengaruh sekularisme, liberalisme di negara kita. Maka ini yang ingin kami sampaikan terkait gerakan musuh-musuh Islam. Lihatlah peringatan Allah dalam surat Al-Baqarah ya, bahwasanya orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah ridho kepada kita sebelum kita mengikuti milah mereka. Milah itu tidak sekedar agama, tapi kebiasaan, adat istiadat ya, kebudayaan mereka. Ternyata dalam Bible pun ternyata termaktub di dalamnya. Peringatan Allah tadi ada dalam konsep gereja. Ini perintah gereja ya. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Ini namanya amanat agung dalam kekristenan. Jadi orang Kristen semua tahu ini ayat ini. Ini namanya amanat agung. Ya, amanat tertinggi yaitu jadikan semua bangsa muridku atau kristenkanlah dunia. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini kalimat perintah. Kita dalam Islam pun sama. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Tapi itu banyak yang tidak kita lakukan. Beda dengan mereka. Mereka punya ayat ini, maka dari sejak dini usia SMP mereka sudah dikader bagaimana menjadi aktivis-aktivis gereja. Jadi jangan heran ada anak SMP murtad, SMA murtad. Kenapa? Diinjili oleh teman sekelasnya. Ya. Nanti lain kalau mau ikut nanti jam 8 ada saya ngisi di Masjid Al-Amin. Nah, tapi khusus itu ya, pelatihan intelijen Islam. Kalau mau ikut jam 8 pagi. Kapan target amanat agung digenapi atau berakhirnya kristenisasi tersebut? Dalam buku Transformasi Indonesia, buku ini kami temukan tahun 2003. Itu banyak mengupas target-target Kristen di Indonesia ini ke depan. Maka target mereka tahun 2020 sebagai tahun penggenapan amanat agung. Yang di Indonesia itu berangsur-angsur berubah dari impian menjadi realitas. Apa impian mereka? Kristen mayoritas di Indonesia. Ya. Jadi kemarin 2020 teman saya bilang, oh ternyata enggak kok Mas Iwan. Enggak terbukti. Sebentar dulu. 2020 tiba-tiba muncul pandemi, betul? Dan itu bukan lokal, internasional pandemi COVID-19. Nah, ketika ekonomi kita runtuh, mudah nggak akidah tergadaikan? Semua orang butuh duit. Mereka datang sebagai sinterklas, ya, yang datang mempengaruhi butuh pekerjaan. Begitu banyak metodologi mereka dalam memurtadkan umat Islam. Tadi malam saya ungkap, selain sembako, selain lewat pengobatan ya atau hamilisasi program Kristen, ada satu lagi Pak yang perlu kita waspadai. Sekarang mereka menggunakan sihir ya dalam memurtadkan umat Islam. Ya, ada satu sekte itu besar kemungkinan mereka menggunakan sihir. Namanya sekte itu Tiberias, gereja Tiberias, pendetanya Yesaya Pariaji. Dia pakai minyak urapan. Minyaknya itu dibacakan mantra. Kalau umat Islam datang, teman saya cerita, dianjurkan sama pendetanya ditetesin tuh minyak yang sudah dibacakan mantra. Bila mana umat Islam minum, maka malam nanti mimpi bertemu dengan sosok gondrong. Siapa sosok gondrong? Yesus Kristus. Nah, gitu ya.